Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita memulai perkuliahan online dengan mata kuliah dasar-dasar logika. Saya udah buat modul untuk perkuliahan, dan saya udah upload. Silakan rekan-rekan mahasiswa untuk mengambil materi perkuliahan yang saya akan upload. Pertama saya perkenalkan diri, saya Zainuddin. Di layar saya ini, saya akan mengampu mata kuliah dasar-dasar logika untuk rekan-rekan mahasiswa semuanya. Dan saya sebagai rektor di Institut Bisnis Muhammadiyah. Rekan-rekan semuanya bahwa filsafat, ini mata kuliah kita ini dasar-dasar logika, kajian dasarnya adalah tentang filsafat. Filsafat itu bagaimana konsep alur berpikir kita untuk meraih sebuah kebenaran atau untuk menuju sebuah putusan yang dianggap benar oleh kita dan oleh orang lain. Itulah filsafat fungsinya. Maka kita sebagai mahasiswa harus memahami dan mendalami bagaimana alur berpikir kita itu bisa dikatakan benar oleh diri kita dan oleh orang lain. Ini sangat penting untuk untuk seorang manusia dewasa, sehingga dia dalam bertindak dan bersikap selalu atas dasar pikiran dan hasil dari perenungan yang dia akan perbuat. Maka di perkuliahan kita ke depan, kita akan banyak membahas dengan dasar-dasar logika. Ini sangat penting khususnya buat mahasiswa yang prodi komunikasi. Karena komunikasi itu harus dijalani dan dilakukan dengan sesuatu dasar yang jelas. Maka sesuatu dasar yang jelas ini diawali dengan alur berpikir yang jelas. Maka bukan hanya prodi ilmu komunikasi, untuk semua mahasiswa harus mempunyai alur berpikir yang jelas, cepat, dan berpikir tuntas. Sehingga apa yang dihasilkan dari pikirannya itu dapat menghasilkan sebuah ide-ide dan gagasan cemerlang yang bisa dipertanggungjawabkan sebagai hasil dari buah pemikiran orang dewasa. Bukan lagi alur berpikir yang dihasilkan oleh seorang anak-anak. Maka di pertemuan di 14 pertemuan perkuliahan kita akan membahas session-session ini, dan nanti para mahasiswa harus membaca makalah ini, 14 pertemuan ini. Setiap pertemuan, karena ini online, para mahasiswa harus mengerjakan soal-soal yang telah saya tentukan per sessionnya ini. Mungkin ada bentuknya resume, ada rangkuman, atau mengisi pertanyaan-pertanyaan dan lain-lain. Dengan harapan, kenapa selalu ada tugas? Tugasnya tidak memberatkan, tapi untuk para mahasiswa terdorong untuk dapat membaca materi perkuliahan yang akan kita sampaikan, yang akan kita bahas. Pertemuan kita jumlahnya ada 14 tatap muka. Nanti silakan di sistem ICBM ini silakan buka materi-materi, saya sudah upload semuanya, dan silakan kerjakan soal atau latihan atau tugas yang telah saya berikan. Maka tugasnya adalah para mahasiswa nanti selain mengisi tugas ini, mohon membuat sebuah makalah terkait tema yang ada di pembahasan di silabus kita. Silakan pilih per mahasiswa satu bahasan saja, dan
di-emailkan atau di WA-kan kepada saya. Tidak usah banyak jumlah halamannya, hanya 5 lembar 2 spasi. Jadi jangan banyak-banyak. Jangan mengambil dari internet semua di-upload, di save dan di ini. Tapi hanya 5 halaman saja 2 spasi. Itu dikirimkan. Karena penilaian dari mata kuliah itu dari tugas, dari kehadiran, dari UTS dan dari UAS. Maka kehadirannya kita akan berdiskusi nanti di grup WhatsApp. Kita buat grup WhatsApp. Silakan di situ mengajukan pertanyaan, berdiskusi terhadap topik-topik dengan waktu yang telah kita tentukan. Itu bentuk kehadiran. Kehadiran kedua, rekan-rekan mahasiswa nanti akan terdetek oleh sistem seberapa lama mendengarkan video yang saya berikan dalam sistem tersebut, seberapa lama mahasiswa membaca makalah saya, online-nya berapa lama, di hari apa saja, di jam berapa saja, itu akan terdetek. Maka silahkan makalah saya, silakan baca per pertemuan, karena sudah ada tanggalnya. Nah, itu silakan dibaca, dikaji, di-save, dan seperti itu. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang muncul, kita bahas di grup WhatsApp. Atau bisa juga, pertanyaan-pertanyaan silakan ajukan di room chatting-nya sistem ini. Seperti itu. Itu peraturan kita selama perkuliahan. Mudah-mudahan di sistem perkuliahan online ini, PJJ online ini, pembelajaran jarak jauh ini kita dapat mengambil ilmu pengetahuan dan pengalaman. Selanjutnya, sebagai pengantar, saya akan menghantarkan bahwa dasar-dasar logika ini adalah dari silabus yang pertemuan pertama itu mendefinisikan bahwa dasar-dasar logika itu bagaimana seseorang alur berpikir bagaimana seseorang itu mengungkapkan sebuah ide dan gagasannya sehingga gagasan dan ide ini dapat dicerna, dipahami, dan itu menjadi gagasan yang besar. Maka di pertemuan pertama kita akan membahas supaya kita memahami alur dan gagasan bagaimana berpikir besar. Itu tidak terlepas dari sejarah manusia bisa berpikir besar, yaitu ditandai dengan lahirnya alur berpikir manusia. Maka dikenal dengan perkembangan filsafat. Maka filsafat ini adalah ibu dari mother of science, ibu dari ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan dilahirkan dari proses berpikirnya seseorang, sehingga berkembang dan berkembang. Maka filsafat disebutkan sebagai ibunya ilmu pengetahuan. Maka kita harus paham bagaimana dari mulai kapan alur berpikir ini besar. Maka kalau dalam Islam ini sudah sangat tepat, alur berpikir besar itu dimulai pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini sama dengan alur cerita atau alur sejarah lahirnya filsafat. Nabi Ibrahim tercatat dalam sejarah lahir beliau pada tahun 2295 sebelum Masehi. Maka dalam surat Al-An'am ayat 76 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma janna 'alaihi lailu ra'a kawkaba hada rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin." Inilah kontemplasi atau alur berpikir Nabi Ibrahim dalam mencari sosok Sang Pencipta, sosok Tuhannya. Ketika Nabi Ibrahim di sore hari menjelang malam melihat kaukaba, melihat bintang, kata Nabi Ibrahim, inilah Robi, inilah Tuhan saya.
Tapi ketika bintang ini hilang diganti dengan bulan, maka Nabi Ibrahim bilang, qala la uhibbul afilin. Saya nggak mau Tuhan kami yang suka hilang. Maka ketika bulan muncul, hada Robbi. Tapi ketika bulan ini juga hilang di pagi menjelang subuh, la uhibbul afilin. Ketika siang hari datang, matahari bersinar, hada Robbi, hadal akbar. Ini lebih besar. Tapi ketika sore hari redup, maka matahari pun, kata Nabi Ibrahim, bukan Tuhan saya kalau yang suka hilang. Maka Nabi Ibrahim berucap bahwa Tuhan kami adalah yang menciptakan bintang, bulan, dan matahari. Maka kontemplasi alur berpikir ini yang sangat luar biasa. Dia realistis. Secara alur berpikir dia realistis. Dia tidak mau Nabi Ibrahim mempunyai Tuhan yang kecil seperti bintang, walaupun bercahaya dan sangat mengagumkan. Ketika muncul bulan demikian juga, dan hilang juga, nggak mau, walaupun bulan ini seindah rembulan, bulan seindah rembulan, tapi dia nggak mau. Hanya keindahan saja dia puja, karena dia hilang. Demikian juga matahari yang bersinar sangat luar biasa, Nabi Ibrahim juga nggak mau. Maka dia berpikir, kalau begitu mendingan Tuhan saya itu adalah Tuhan yang menciptakan bintang, bulan, dan matahari. Inilah alur berpikir besar. Maka dari sejarahnya ini runut bahwa lahirnya ilmu filsafat menurut pengetahuan orang Barat itu lahir sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Jadi malahan ini Nabi Ibrahim lahir pada tahun 2295 sebelum Masehi. Jauh sebelum filsafat itu lahir. Maka alur berpikir sudah sebenarnya bapak filsafat kalau menurut Islam ya Nabi Ibrahim alaihissalam. Malahan Sirah Nabawiyah mencatat Ibrahim adalah awasatul anbiya. Jadi bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim tercatat sebagai bapaknya para nabi. Maka dari mulai alur berpikir ini kita runut. Bagaimana kita juga bisa mewarisi tokoh-tokoh filsafat dari segi alur berpikir. Bagaimana kita bisa mewarisi sifat Nabi Ibrahim yang realistis dalam berpikir, yang realistis dalam berketuhanan. Maka ilmu pengetahuan tidak terjadi dengan sendirinya. Tiba-tiba sekarang ada kendaraan, ada mobil, ada motor, dan lain-lain, ada lampu. Tidak terjadi dengan sendirinya, tapi itu terjadi dengan ilmu pengetahuan. Maka ilmu pengetahuan pun terjadi dengan alur berpikir yang bertahap seperti Nabi Ibrahim. Maka kita pun demikian. Kita harus memahami alur berpikir otak kita ini, harus diajarkan, harus dilatih berpikir secara bertahap sehingga mencapai sebuah kebenaran. Itu. Jadi ilmu pengetahuan tidak terjadi dengan sendirinya, tapi ilmu pengetahuan terjadi dengan proses kontemplasi, berpikir, dan secara bertahap. Maka rekan-rekan mahasiswa, kalau menjadi sebuah intelektual atau ilmuwan, mulai berpikir dari sekarang. Baik, kalau sekarang ilmu pengetahuannya sudah jadi, sudah matang, tinggal membaca, tapi kita bukan hanya membaca dan menghafal, karena ranahnya mahasiswa bukan kayak ranah andragogik lagi, menghafal ketika SMA, SMP, dan SD. Tapi ranahnya mahasiswa adalah pembelajaran pedagogi. Bagaimana mata kuliah atau pelajaran tersebut dipahami serta direnungkan, maknanya seperti apa.
itulah alur berpikir orang dewasa. Maka nanti di ujian dan lain-lain itu adalah bentuknya itu pemaparan. Bukan hanya jawaban-jawaban sesuai dengan teori, tapi dibutuhkan pemaparan dan ide-ide yang muncul dari pikiran kita. Kita mulai berpikir. Buat apa fungsinya kita mempelajari dasar-dasar logika ini? Ya, kita biar berlogika dan kita akan memacu otak kita untuk terbiasa memikirkan sebuah persoalan. Sehingga persoalan ini bisa diselesaikan dengan bagus. Nah, itu tujuannya. Maka kalau kita menjadi orang besar dalam hal ide dan gagasan, maka kita harus belajar dan mencari tahu gagasan-gagasan yang besar itu dari mana. Maka kita harus tahu sejarahnya. Maka di pelajaran awal ini bahwa periode awal dari sebuah logika atau filsafat dimulai pada zaman periode Yunani kuno. Yunani kuno bisa Nabi Ibrahim tadi dikategorikan sebagai periode Yunani kuno. Kurang lebih tahun 600 sebelum Masehi ke belakang. Jadi sebelum ada tahun 1 Masehi, itu sudah lahir alur berpikir manusia. Sekarang sudah tahun 2020. Jadi 2020 plus 600, jadi 2620 tahun yang lalu orang sudah mulai berpikir. Maka kalau kita sekarang sudah tidak mau berpikir, sudah tidak mau belajar, ketinggalan sama orang dulu. Maka tokoh yang paling pertama maka dikategorikan sebagai bapak filsafat. Kalau di teori ini ya, teori orang-orang barat adalah namanya Thales. Kalau di teori Islam tadi Nabi Ibrahim, bapaknya filsafat, bapaknya ilmu pengetahuan, dan bapaknya para nabi, kita meyakini seperti itu. Ini Thales ini lahir pada tahun 624 sebelum Masehi. Maka dia berkontemplasi, berpikir. Mungkin pada waktu itu manusia sangat primitif sekali, tapi dia sudah mulai berpikir. Dari mana asal mulanya alam semesta. Dia berpikir. Seperti tadi Nabi Ibrahim, dia berpikir. Siapa nih Tuhan saya? Siapa, apakah bulan, apakah matahari, dan lain-lain. Dia mulai berpikir itu. Dari mana alam semesta, dari mana alam semesta, oh ternyata alam semesta ini ada karena ada air. Seperti itu yang disampaikan oleh Thales. Jadi alur berpikir seperti itu. Nah, kita juga harus mulai alur berpikir, mulai mengembangkan alur berpikir itu. Yang kedua namanya Pythagoras, ahli ukir. Jadi orang yang suka berpikir, maka dia akan berpikir salah satunya tentang keindahan, seni. Orang yang suka berpikir, maka dia orang yang suka terhadap keindahan. Maka kita sendiri harus bisa berpikir dan suka terhadap keindahan. Sebentar. Laptop saya lowbat. Lagi online ya.